Sidang kasus panti rehabilitasi narkoba milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin, kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat. Sidang kali ini, JPU menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Langkat yang juga sebagai kandung adik Bupati TRP, Sribana Peranginangin sebagai saksi dalam perkara TPPO dan meninggalnya Abdul Sidik Isnur alias Bedul. Sidang kasus panti rehabilitasi narkoba milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin, kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat beragendakan mendengar keterangan saksi. Dalam sidang ini, JPU menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Langkat yang juga sebagai adik kandung kerap Sribana Peranginangin sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan perkara meninggalnya Abdul Sidik Isnur alias Bedul, yang dipersangkakan melanggar pasal 170 KUHP, atau pasal 351 KUHP. Dengan 6 orang terdakwa yaitu Tut Jesser dan RG yang didakwa dengan kasus TPPO serta Hek dan Is, yang dipersangkakan melanggar pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Halida Rahardini, Sribana Peranginangin menjelaskan bahwasannya dirinya memang mengetahui bangunan yang berdiri di lokasi kediaman klub gunanya hanya untuk pembinaan bagi anggota pemuda Pancasila yang terlibat kecanduan narkoba. Namun dirinya tidak mengetahui bagaimana sistem pembinaan yang dilakukan organisasi tersebut. Selain itu Sribana juga mengatakan tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan serah terima keluarga penghuni panti rehab kepada dirinya. Sebelumnya Sribana Peranginangin telah berulang kali diundang hadir oleh JPU untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan kerangkeng Bupati Langkat nonaktif. Sejumlah saksi dalam sidang sebelumnya menyatakan bahwa Sribana Peranginangin mengetahui dan ikut andil dari pengelolaan kerangkeng Bupati TR tersebut. Bahkan ada seorang saksi yang menyatakan Sribana Peranginangin yang menyiapkan kain kafan untuk almarhum penghuni kerangkeng yang tewas. Penasehat hukum terdakwa, Mangapul Silalahi, mengatakan yang disebut saksi dalam undang-undang adalah yang mengalami, melihat dan mengetahui sendiri, dan sudah dituangkan dalam berita acara. Pemeriksaan saksi, dan bab tersebutlah yang akan diuji di persidangan. Kalaupun ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh majelis hakim, JPU atau penasehat hukum terdakwa yang tidak memuaskan dalam KUHP, pertanyaan itu tidak boleh menjebak dan tidak boleh menggali. Tinggal nanti jaksa merumuskan itu dalam dakwaan, penasehat hukum merumuskan dalam pembelaan, dan majelis hakim akan merumuskan dalam sidang putusan. kali ini kan jaksa penuntut umum kan menghadirkan Sribana Peranginangin selaku saksi dalam 2 berkas perkara. Berkas perkara yang 170 dan TPPO. Nah, ya sebagai sesama penegak hukum kita saling berkoordinasi lah sehingga bisa kita hadirkan hari ini. Nah, terkait dengan saksi perlu kami jelaskan sebenarnya begini. Saksi itu kan yang disebut saksi dalam undang-undang itu kan yang mengalami sendiri, melihat atau mengetahui. Dan sudah dia tuangkan di berita acara pemeriksaan saksi. Nah, berita acara inilah yang kemudian diuji depan persidangan. Dari depan persidangan beberapa pertanyaan baik dari majelis maupun dari jaksa penuntut umum, baik pun dari pihak para terdakwa sudah disampaikan. Bahwa kemudian ada jawaban yang tidak memuaskan, kita harus ingat pertanyaan itu dalam KUHP tidak boleh menjebak. Tidak boleh menggali. Kami juga misalnya saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU, sekalipun kami tidak puas terhadap jawabannya, tapi dia punya hak. Tinggal nanti misalnya jaksa merumuskan itu dalam dakwaan, kami merumuskan dalam pembelaan, hakim memutuskan dalam putusan. Tentu ada amar pertimbangan kan. Jadi sekalipun saksinya, katakanlah misalnya, sekalipun saksinya berbohong, kita tidak bisa paksa dia harus mengatakan sesuatu ya. Kalau dia bilang tidak tahu, ya tidak kita. Sekalipun misalnya kita jangan jebak mereka. Makanya dia kan makin mencurigakan oleh pihak Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.